Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan Juli. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juli ini ya. Oke, aku melihat ada pergerakan yang sangat signifikan buat kamu. Lagi on fire. Oke, sebentar ya, ini kita shuffle dulu baru kita bahas satu-satu. On fire, momentum, sesuatu yang tidak terduga dalam artian menyenangkan. Pisces dapat kartu ini. Mungkin kamu punya Pisces di natal chart kamu, atau kamu terhubung sama Pisces. Oh, kekuatan, dignified. Ini kata kuncinya adalah kekuatan, tapi di satu sisi kayak aku melihat bahwa ada kayak kekuatan di balik layar juga yang membantu kamu atau yang berpihak pada kamu gitu ya. Semesta berada di pihak kamu, memuluskan jalan kamu, ngebantuin kamu dengan cara-cara yang gak terlihat, mengirimkan orang-orang tertentu, dan kamu akan sangat ngebut bergerak cepat, kamu kayak wush gitu, kayak di bulan Juli ini ya. Oke, mari kita bahas. Nih, kartu ini tuh berbicara kayak sudah sampai gitu, definisinya sampai kamu tuh seperti apa. Kayak sampai di suatu keadaan yang lebih tenang, sampai di pekerjaan yang kamu mau, sampai di progresi finansial yang kamu mau, sampai di titik kamu ketemu sama orang yang akhirnya pas nih sama kamu. Ini sampai atau kayak berangkat ya. Karena posisi jangkar itu kan kalau kita lihat dia diturunkan ketika sampai atau dia diangkat ketika kapalnya mau bergerak. Lalu yang ini berbicara tentang inspirasi, intuisi, mimpi, bisa juga mood ya. Perhatikan mood kamu juga, kondisi emosi kamu, kondisi mental kamu di bulan Juli. Lalu ini juga berbicara tentang reputasi dalam artian yang baik ya, kayak kamu dikenal untuk sesuatu yang baik pada diri kamu, orang-orang melihat kamu sebagai contoh, orang-orang mendengarkan pendapat kamu. Dan ini berbicara tentang ikatan, kontrak, pernikahan, komitmen. Kontrak itu juga bisa berbicara kayak yang berhubungan dengan pekerjaan ya. Jadi kayak semesta memuluskan jalan kamu yang berhubungan dengan pekerjaan kamu, berhubungan dengan kehidupan romantis kamu, atau berhubungan dengan kayak reputasi kamu, kayak orang bisa ngelihat nih, oh ini orang berkualitas nih, ada Aquarius yang berkualitas ya. Dan juga gini, di sini tuh elemennya tuh api semua ya di sini, kecuali kartu ini Pentacles. Jadi kayak aku melihat kayak energinya tuh bergerak cepat banget ya, ngebut banget. Terus atau bisa jadi kamu yang mau ngebut ya, antara keadaan tuh bergerak sangat cepat, yang tadi semesta tuh lagi bergerak di balik layar untuk kamu gitu, kayak membuka jalan untuk kamu, tinggal gimana kamu kayak menyambut momentum itu, menyambut berkat itu, menyambut pergerakan energi ini yang seharusnya kamu, misalnya ketika kamu dapat inspirasi, misalnya ketika ada kesempatan datang, kamu bisa menyambut itu ya. Nih, Page of Wands yang jadi tema kamu pertama ini kayak suatu vibe, suatu energi kamu berada dalam chapter baru, kayak mulai walaupun walaupun terasa baru tuh kayak kamu masih bisa belajar banyak, masih bisa berkembang banyak. Lalu juga ini kayak maju terus pantang mundur. Ketika kamu mau sesuatu hal kayak gitu, gue akan fokus di situ, kayak apapun tantangannya gue akan hadepin seperti itu ya. Dan ini adalah orang yang sangat berdedikasi pada apa yang dia kerjakan dan sangat on fire. Walaupun gini, misalnya kamu berada di satu titik, sekiranya kamu mulai dalam suatu bidang gitu, kayak pekerjaan baru atau kayak baru pertama kali kerja, tapi kayak kamu berdedikasi gitu, kayak kamu punya semangat untuk bisa menguasai, punya skill dalam bidang yang kamu kerjakan itu. Yang tadi kayak karena kamu berdedikasi, jadi kamu kayak punya reputasi, kayak orang tuh bisa melihat kualitas kerja kamu, kayak kamu orang tuh mendengarkan pendapat kamu. Kalau misalnya kamu berkecimpung dalam bidang sosial media ya, kayak kamu punya pesan yang bisa disampaikan, dan semoga ya kamu memang punya pesan yang bisa menginspirasi dalam artian yang positif gitu. Lalu Magician, uh, aku mendapatkan vibe gitu bahwa kamu tuh punya perkataan kamu, pemikiran kamu tuh kamu bisa membawa impact loh buat orang-orang, yang bahkan orang-orang kamu gak kenal. Mungkin kamu sangat, sebagian dari kamu tuh kayak ada yang berkecimpung dengan sosial media, dengan YouTube. Kayak kamu punya pesan yang kamu sampaikan kepada dunia dan kamu sangat didengarkan ya. Gini, semoga pesan kamu itu sesuatu yang menginspirasi, sesuatu yang membuat orang semangat, sesuatu yang memberi manfaat ya. Jadi kamu kayak menyebarkan energi positif. Karena aku melihat gini, kebanyakan ya konten konten itu
Mmm, kalau marah-marah, mengkritik orang, debat, kayak itu hanya menebarkan apa sih, kemarahan, kebencian, rasa takut. Semoga kamu menyebarkan konten yang menyebarkan energi positif gitu ya. Ini spesifik buat kamu karena aku mendapatkan suatu signifikansi tentang seseorang atau beberapa orang yang berkecimpung dengan sosial media. Oke, selain itu magician itu kayak kamu punya power gitu. Pikiran kamu, hati kamu, karena segala sesuatu adalah energi ya, dan kamu punya kapasitas semua yang kamu butuhkan untuk membentuk realita, mewujudkan realita seperti yang kamu mau. Yang jadi tantangannya adalah Emperor. Emperor ini seharusnya kartu orang yang pertama berdedikasi, lalu orang yang jadi pemimpin, entah itu pemimpin buat orang lain atau pemimpin di hidup kita gitu, kita yang pegang kendali atas hidup kita. Cuman ketika Emperor ini jadi tantangan antara kayak kamu kehilangan fokus, atau kamu kayak nggak tahu ke depannya mau gimana, nggak tahu mau ngapain sama hidup kamu, atau bisa jadi kamu terhubung sama orang-orang yang apa ya, misalnya dia jadi pemimpin tapi dia menyalahgunakan perannya, atau nih orang suka semena-mena gitu ya. Itu tadi, karena Emperor ini posisinya jadi tantangan kamu. Atau bisa jadi, mmm, karena tadi aku mendapatkan vibe, perhatikan mood kamu ya, mungkin mood kamu itu berfluktuasi, itu kadang on fire banget, kadang kehilangan kehilangan semangat, kehilangan mood untuk apa ya, untuk mengerjakan hal-hal yang kamu perlu kerjakan. Karena kayak misalnya nungguin mood, nungguin inspirasi, nungguin keadaannya perfect untuk bergerak. Kalau keadaannya seperti itu, kamu yang tadi aku bilang ada suatu kayak semesta bergerak di balik layar untuk mendatangkan momen-momen tertentu ya buat kamu di bulan Juli. Dan bisa jadi kalau misalnya kamu nungguin mood, nungguin keadaan sempurna, nungguin ini, nungguin itu, kayak kamu membuat banyak excuse ya, membuat alasan, kamu bisa melewatkan itu loh. Ya, jadi kayak ini yang perlu kamu perhatikan, Kat. Semesta tuh bergerak di balik layar buat kamu. Tinggal gimana kamu mau mengambil momentum itu atau enggak. Karena as of one, suatu yang mengagetkan, suatu hal tidak terduga, momentum pergerakan, khusus di deck ini ya, itu sedang hmm, bukan sedang, akan datang gitu. Momen itu akan datang. Lalu bisa juga ini berbicara tentang inspirasi, ide. Um, Ketika ide itu datang gitu, kamu mengaplikasikannya atau enggak? Atau kamu punya banyak ide tapi nggak ada nggak ada pergerakannya. Ini sebuah reminder buat kamu gitu. Kalau nungguin mood, nunggu keadaan sempurna, nungguin nungguin ini, nungguin itu, atau kamu memberi excuse untuk gak bergerak mungkin karena itu tadi, pertama mood yang berfluktuasi, lalu mungkin kamu kayak menyalahkan orang-orang di sekitar kamu, ah gue nggak didukung, ah rekan kerja gue nggak bisa diajak kerja sama, nggak bisa diajak apa ya, kerja dalam tim, hal-hal semacam itu. Tapi gini, ini sebuah reminder ya untuk kamu kayak itu beneran keadaannya seperti itu atau itu hanya alasan yang kamu buat gitu untuk nggak bergerak. Karena apa? Knight of Pentacles, Knight of Pentacles ini sesuatu dedikasi kamu itu, atau bisa jadi ya kamu kayak moodnya itu naik turun karena kamu maunya cepat, keadaan berprogres cepat, kamu dapat hasil yang kamu mau dengan cepat. Tapi Knight of Pentacles bilang itu semua butuh proses, butuh waktu, butuh dedikasi, dan butuh konsistensi. Tapi ketika kamu konsisten, semua yang kamu tabur itu akan terbayar ya. Definisi kamu tabur itu, kayak kamu bekerja, kamu berdedikasi mengerjakan sesuatu, atau kamu yang tadi kalau misalnya kamu berkecimpung dalam sosial media, kamu menabur energi positif, nanti yang positif juga akan kembali ke kamu. Mungkin nggak secara langsung, mungkin nggak dalam waktu dekat, tapi itu suatu saat cepat atau lambat itu akan kembali ke kamu ya. Page of Wands, dikonfirmasi Page of Wands tuh. Ini dari tadi aku ngomong udah on point ya, karena ini berulang di tempat yang sama gitu. Two of Cups, oh sebagian dari kamu manifest. Pertama hubungan yang kamu mau, lalu pernikahan. Misalnya kamu udah ketemu seseorang terus ini berlanjut ke tahapan berikutnya. Bisa juga ini union kamu dengan sesuatu yang mau kamu wujudkan gitu, union kamu dengan goals kamu. Ini Two of Cups bisa berbicara juga tentang hal seperti itu ya. Yang tadi aku mendapatkan vibe union dengan goals kamu dan kamu sampai pada apapun definisi sampainya kamu. Tapi kenapa Knight of Cups jadi tantangan kamu? Di sini ada Two of Cups. Apa ada keseganan pada diri kamu ya yang berhubungan dengan hubungan romantis gitu, kayak mungkin kamu pernah terluka atau kamu merasa nyaman dengan kesendirian kamu atau kayak ada keraguan di dalam diri kamu atau
kamu nggak yakin nih aku mau pernikahan atau enggak ya. Jadi kayak di satu sisi kamu mau hubungan romantis, tapi di satu sisi ada sesuatu nih yang kamu perlu lihat dari hubungan kamu atau dari diri kamu gitu. Mungkin ada sesuatu hal dari masa lampau yang masih membayangi, dan kamu perlu lihat nih, ganjelan di hati kamu itu beneran fakta atau sesuatu yang berasal dari masa lalu yang ternyata belum beres ya. Gitu. Karena aku mungkin pernah bilang, jangan kamu proyeksikan masa lalu kepada orang yang baru datang di hidup kamu. Ya, kecuali ini orang lama datang kembali, jadi kamu kayak hati-hati itu wajar. Tapi kalau ini orang baru ya, terus kamu memberi proyeksi masa lalu ke dia, itu rasanya nggak fair sih. Jadi ini sebuah reminder ya buat kamu. Six of Pentacles, progresi finansial, berbagi, memberi dan menerima. Sebuah reminder untuk berbagi. Berbagi itu nggak harus berupa uang ya. Kamu bisa berbagi kebahagiaan, berbagi energi positif, berbagi inspirasi, sesuatu yang bisa bikin orang lain semangat, sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain. Dan ada sebuah tema tentang keseimbangan dengan Six of Pentacles, menyeimbangkan antara bekerja dan beristirahat, menyeimbangkan antara ide dan aksi ya. Kalau kebanyakan ide tapi nggak ada aksinya gitu, kayak jadi kebanyakan ide doang, jadi harus seimbang ya. Sebuah reminder tentang keseimbangan, bekerja dan beristirahat antara diri kamu dan orang lain. Kamu perlu memberi ruang untuk diri kamu juga. Seven of Cups, kebingungan atau kebingungan yang kamu buat sendiri gitu. Kadang kita suka melakukan hal atau memikirkan hal-hal yang nggak perlu, membuat skenario nggak perlu yang akhirnya bikin kita bingung sendiri. Coba lebih mindful dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan. Dihadapkan dengan banyak pilihan juga kadang itu bikin bingung ya. Tapi yang penting dengan Knight of Pentacles di sini, take your time, pelan-pelan aja. Semuanya itu butuh proses, terutama yang berhubungan dengan hubungan romantis kamu ini ya. Karena aku mendapatkan tema ganjelannya itu di dalam hati kamu gitu. Kalau ini orang baru, kamu perlu lihat ke dalam diri kamu. Tapi kalau ini orang lama, kamu hati-hati, itu wajar. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.